selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Saya tahu banget dia. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar ini ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku gitu kan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat menikmati tahun 2024 dalam kebaikan berkat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya tahun 2024 ini semua doa kita yang belum terjawab di tahun 2023, kiranya pergumulan kita akan terjawab di tahun baru ini. Ya puji Tuhan. Kali ini saya membahas tentang Ustadz Kainama. Sebuah channel Kristen namanya Pil Pahit sering menyebut Ustadz Kainama ini adalah bangkai ya. Karena ada video Bang Kainama ini mengatakan panggil saya Kai, katanya gitu ya. Jadi karena kita menghormati Bang Kainama, karena kita sopan untuk menyebut seseorang yang lebih tua, kita panggillah dia Bang. Jadi karena dia lebih suka dipanggil Kai, jadi kita katakan Bang Kai. Ya, dalam video ini saudaraku, seorang sahabat Bang Kai terang-terangan membongkar dan menjelaskan siapa Bang Kai sebenarnya. Dan apakah dia pendeta, apakah dia orang yang berpengaruh di kekristenan. Seperti yang sering dia katakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki pengaruh besar di kekristenan. Oke sahabat, kita tonton videonya. Video ini bersumber dari saudara seiman kita yaitu Mas Andre Tunggal dan Mas Didit dan Mas Luis. Ya, kita lihat videonya sama. Saya Evert Derek. Saya teman kecilnya Agus. Nama saya Agustinus Christoffel Kainama. Atau kita di Priuk panggil dia tuh Buta. Agus Buta? Iya. Kenapa itu dipanggil Agus Buta itu? Karena dia pakai kacamata, kalau nggak lihat, kalau dia lepaskan yang mana nggak lihat, agak susah benar. Agak susah lihat. Agak susah, makanya dipanggil. Makanya kita. Panggilan Ya, panggil di ya? Priuk itu kita Buta. Kita rumah dekat. Saya lahir besar di Tanjung Priuk dan kita sekolah minggunya bareng karena pengajar sekolah minggunya itu kakaknya Agustinus Kainama ini ya. Kakaknya itu salah satu guru sekolah minggu favorit saya. Oh siap. Ya, kakaknya itu baik, siap. kakaknya baik, Kanona itu baik. Itu jadi kalau dibilang kenal Agus, saya lebih mengenal Agus daripada mungkin istrinya. Ya, dia pernah tinggal sama saya bawa dari Tanjung Priuk ke Bogor dan aktif di GPIB Sebaot Bogor itu karena saya. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama paduan suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi, beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T
T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Dia clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STT, STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya, aneh. Saya tahu banget dia. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya saya tahu banget lah, maksudnya GPIB Sebaot Bogor itu gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebaot itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu senior yang untuk menuju emeritus, artinya untuk pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini, kalau memang pernah melayani sebagai pendeta itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KNJ yang ada di Sebaot Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya, rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga, free. Itu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, kalau dia valid. Okay. Ini valid. Dia memang jago bahasa Inggris. Saya jagonya bahasa Kupang. Saya aktivis juga di GPIB Sebaot Bogor. Aktivis juga ya, dari pemuda sampai PKB saya pengurus. Bagaimana mungkin tidak tahu dia jadi pendeta di situ? Ya. Bagaimana mungkin juga tidak tahu, bahkan kalaupun bukan pendeta dia disekolahkan GPIB, bagaimana mungkin tidak tahu? Nggak mungkin lah. Oke. Artinya GPIB Sebaot mengirim dia sebagai sekolah pendeta. Dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya kalau kita di Priok ngomong ya lu nggak usah ulo lah segala macam, lu nggak usah 378 lah. Itu mesti harus dijelaskan gitu ya. Paham ini. Ya artinya teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah itu hasil, tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPIB Sebaot Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan, masih hidup dan tahu bisa puluhan bahkan ratusan kali ya. Bisa kita datangin kita klarifikasi podcast bersama. Face to face aja. Face to face. Iya. Gitu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang. Pindah agama, silakan. Pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil, gitu kan. Sampai dia menikah, saya yang menjodohinnya, almarhum istrinya itu sampai saya itu sudah anggap istrinya itu almarhum itu seperti adik saya sendiri. Iya, artinya Gus, sudahlah nggak usah berhenti. S1 lu, S2 lu di sini, S3 udahlah, bro. Sudahlah. Nggak usah lah. Artinya berbicaralah, lu pindah. Itu mari lu siarkan agama Islam dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Nggak usah membahas tentang tentang agama Kristen. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible, di mana Bible itu ditulis. Nama kotanya Haifa, dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Silahkan dicek.
Kalau memang tidak ada, ya masa bisa nggak bilang ada? Orang yang sudah jadi Islam kok. Itu kamu ciri-ciri. Jangan tidur dulu. Ciri-ciri Ini dari jadi dalam berkas yang lain kita kalau cross check dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa ditabiskan sekitar tahun 2005 begitu ya. Tahun 2004 Pak Victor ini adalah teman paduan suara dari Agustinus Kainama. Ya. Pak Victor, tanggapannya? Saya hanya bisa tertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan 2005 beliau Balik dari Belanda katanya, Ya. Balik dari Leiden, Belanda, sempat ke Haifa dulu. Betul. Oh, berarti udah S2 ya, Ya. habiskan jadi pendeta. Ya. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor bergabung dengan Ya, paduan suara. paduan suara. Dan waktu itu Kainama adalah asisten pelatih di sana. Mungkin Pak Victor bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, tidak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Ya. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet gitu? Saya nggak tahu juga, mungkin dia private jet malam-malam ke Belanda mungkin. mungkin pintunya Doraemon ya. Mungkin pintunya Doraemon ya, bisa interdimensi mungkin ya, saya nggak tahu, tapi setahu saya selalu ada di Bogor. Dan ketika saya bergabung di 2004, beliau ada di sana. Dan kalau dibilang 2005 sudah mulai aktif melayani, masih ada di paduan suara. Masih ada di paduan suara. Masih ada di paduan suara. Selama itu kan Pak Evert juga aktif di Ada. Dia pelayanan dia apa sih itu? Ya gini, sebelum dipentabisan menjadi pendeta, yang saya tahu kan ada masa vikaris ya, Ya, vikaris. masa vikarisnya. Masa vikarisnya di mana? Di sebuah Bogor di mananya? Jadi itu mungkin Jagorawi keluar itu kafe Jagorawi. Mungkin atau di puncak bro, ini valid. yang dulu kita itu. Jadi gini, nggak ada. Tahun segitu, ya saya masih hidup bro, masih ada. Gila, kalau diangkat menjadi itu, saya orang yang pertama yang tahu. Saya punya sahabat menjadi pendeta Dan tamatan S1, S2, S3 entahlah, mau S4, mau S5 kayak merek handphone ya. Jadi saya pasti orang yang pertama diundang dan mungkin saya Paling bangga ini Bung Evert pasti iya, ya. saya Satu bawa rumah. dari Prius dari rumah dan sampai jadi. kita nggak ada satu masalah. Perbedaan itu nggak ada satu masalah. Baik. Yang bermasalah itu apabila ngarangnya 378-nya. Ini yang jadi satu masalah. Kasihanlah, GPB Sebat Bogor itu sudah banyak memberikan kontribusi. Iya. Jangan dibawa-bawa pendeta kayak dia, kasihan pendeta-pendeta kita nih, gitu. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar ini ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku gitu kan. Ya, puji Tuhan sahabat yang terkasih, saya ingat ya peribahasa orang Batak berkata begini, pendek dopak digabus, artinya pendeknya kaki kebohongan sahabat. Jadi kaki orang bohong itu pendek. Ya, apalagi di zaman internet ini sahabat, gampang dan sangat mudah membongkar kebohongan melalui media sosial. Makanya kita harus hati-hati berbicara di media sosial, apalagi kalau kita bersaksi, karena setiap manusia pasti punya masa lalu. Dan masa lalu itu pasti diketahui oleh sahabat kita, mungkin teman SD, sahabat kita teman SMP, sahabat kita teman SMA, sahabat kita masuk kuliah, dan keluarga-keluarga kita yang di zaman internet ini pasti rata-rata melek akan media sosial. Hampir semua orang menggunakan media sosial, bahkan orang-orang tua saya lihat banyak yang bermain Facebook, bermain Instagram, dan bermain snack video ataupun TikTok. Jadi ketika kesaksian saudara seperti Bangka ini ngomong dia mantan pendeta, ngomong dia tamatan ini, orang berpengaruh di Kristen, pasti suatu saat sahabat-sahabat saudara menonton dan melihat kesaksian saudara, anak kita, bahkan keluarga kita, kan gitu saudara. Udah pasti semua manusia ini ya, pada dasarnya tidak suka dengan kebohongan, apalagi yang namanya menyinggung agama.
Jadi itulah sebabnya mengapa makin banyak orang yang menjelaskan siapa Kainama ini, seperti yang juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Yahya Waloni. Saya juga jadi tahu siapa Yahya Waloni dari sahabat-sahabat dekat. Dia menjelaskan dia dulu bukanlah pendeta, dia bukan orang yang berpengaruh di kekristenan, bahkan dia adalah orang yang bandel gitu, suka melawan kekristenan, orang yang tidak taat. Makanya begitu dia masuk Islam, banyak juga orang Kristen katanya senang gitu, karena sudah lepas orang yang jahat di Kristen, yaitu Yahya Waloni. Demikian juga Bangkai ini, saudaraku, dia telah berbohong dan membohongi banyak umat Islam. Dia berkata dia orang berpengaruh, ternyata bohong. Bahkan dia sendiri akhirnya mengaku ternyata dia adalah orang yang tidak sekolah. Ada video yang tersebar di internet. Jadi Bangkai, segeralah bertobat, jangan berbohong lagi. Kasihan umat itu. Umat itu sudah bereforia melihat kesaksian Anda. Ternyata Anda bukanlah siapa-siapa di kekristenan. Anda bukan orang berpengaruh dan bukan pendeta. Jadi jelas dan nyata sesuai penjelasan sahabat yang sangat mengenal Bangkai ini. Bahkan menurut sahabatnya Bangkai ini, istrinya pun dulu berasal dari sahabatnya ini, saudara. Nah, kan begitu. Ya, luar biasa ya. Terima kasih buat sahabat Bangkai yang sudah menjelaskan siapa Bangkai yang sebenarnya. Ternyata dia telah berbohong dan membohongi begitu banyak umat Islam. Kasihan kita semua. Lalu umat Islam berkata dia adalah orang cerdas, orang yang brilian pemikirannya. Ternyata semua adalah hasil dari sebuah kebohongan dan tipu-tipu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.